Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Maulana. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi studi hub cafe ya, dengan rancangan form transaksi dan report untuk cafe, supaya studi arsitektur data operasional untuk pengelolaan pesanan dan pembayaran dan pelaporan. Nomor satu adalah ruang lingkup, yaitu mempertemukan pesanan dapur dan kasir dalam satu alur. Titik temu adalah sistem manajemen pesanan, detail pesanan, dan pembayaran untuk kafe. Sasarannya sederhana, memudahkan proses transaksi harian dan menyajikan laporan yang dapat dipercaya. Efisiensinya adalah alur transaksi ringkas dari input ke nota, akurasinya dari data otomatis, ID, harga, subtotal, dan kembalian. Untuk monitoring laporan master dan transaksi integrasi, untuk contohnya akan seperti ini ya. Lalu adalah transaksi, form pesanan, titik masuk setiap transaksi. Form ini merekam identitas pesanan, pelanggan, kasir yang bertugas, serta status pesanan yang sedang berjalan. Nanti contohnya akan seperti ini. Itu ada aksi yang kita bisa pilih untuk simpan, mengedit, menghapus, membatalkan, atau mencari. Nah, contoh dari datanya itu adalah ada pesanan nomor berapa, tanggal 5, bulan 12, dan tahunnya 2025, dan pelanggannya namanya siapa, kasirnya adalah Gitawati, dan statusnya sudah selesai. Nah, transaksi detail pesanan, menguraikan item pada setiap pesanan, subtotal dihitung otomatis dari harga satuan dan jumlah porsi, lalu ditautkan ke koki yang sedang menyiapkan. Nah, nanti pilihannya akan seperti ini ya, untuk form detail pesanan. Dan aksinya itu kita bisa menambahkan item, mengedit, menghapus, dan membatalkan. Contoh datanya adalah detail 1, pesanan nomor 1, itemnya itu adalah es caramel latte, harganya adalah satuannya 20.000, dan pelanggan memesan 2, menjadi subtotalnya sebanyak 40.000, dan koki yang menyiapkannya adalah Dimas Setiawan. Dan transaksi form pembayaran, menutup siklus transaksi, total dihitung dari detail pesanan, kembalian dihitung otomatis, dan nota dapat langsung dicetak setelah status lunas. Itu ada form pembayarannya, akan tampilannya seperti ini. Dan aksi yang bisa kita simpan, kita lihat adalah simpan, membatalkan, dan mengecek nota. Contoh datanya adalah pembayaran 1, pesanan nomor 1, pelanggan hadiah pertama, totalnya adalah 40.000, metodenya tunai, dan statusnya sudah selesai, maka notanya akan langsung muncul ya. Dan laporan master pelanggan dan menu, data induk yang menopang setiap transaksi disaring cepat berdasarkan status atau kategori. Itu adalah master pelanggan yang pertama. Dan disitu ada ID pelanggan, nama dari pelanggan, nomor telepon, alamat, dan email, dan tanggal bergabungnya. Tanggal bergabungnya akan dicetak juga. Dari sini akan bisa difilter itu untuk semua pelanggan yang aktif dan tidak aktif. Dan di data ini total pelanggan adalah 3 yang aktif, bergabungnya itu mulai dari bulan 1 ya. Dan master menu dan ID, kita mempunyai ID juga, dan nama dari setiap menu, kategorinya itu apa, dan harganya persatuannya berapa, dan stoknya itu ada berapa, statusnya apakah tersedia atau tidak. Dan filternya di sini adalah semua minuman, makanan, dan snack ya. Itu minuman 1, makanan 1, dan snack 1, dan semuanya itu tersedia, stoknya itu masih ada. Nah, laporan master dari barista dan kasir, struktur staf yang menyokong setiap pesanan dari dapur hingga meja kasir. Dari staf barista, kita mempunyai ID dari setiap barista, nama, nomor telepon, dan spesialisasi untuk mereka statusnya apa gitu ya, dan mereka sedang statusnya aktif dan atau tidak aktif gitu. Dan di data ini setiap barista aktif 3 ya, dan tidak aktif tidak ada, itu 0. Staf kasir ada ID kasir dan nama dari kasirnya, nomor telepon, dan shift mereka itu kapan, pagi, siang, atau malam. Dan statusnya di sini adalah mereka semua aktif ya. Dan
shift terisi penuh pagi, siang, dan malam. Jadi semuanya mempunyai shift sendiri-sendiri gitu. Oke, dan transaksi pelanggan ya. Ringkasan transaksi lintas pelanggan lengkap dengan item yang dipesan dan status pembayarannya. Transaksi aktif yaitu ada ID pelanggan, nama dari pelanggan, nomor telepon, item, dan harga, dan statusnya itu sudah dibayar atau belum gitu ya. Dan totalnya adalah 3 transaksi, semuanya sudah terbayar. Totalnya adalah Rp122.000. Nah, yang ke-8, laporan transaksi penjualan menu ya. Analisis penjualan berdasarkan kategori dan kuantitas untuk membaca item yang paling menghasilkan, mendapatkan per item. Yang paling banyak di sini ini ya, es caramel latte dari data. Dan yang kedua paling banyak adalah club sandwich, yaitu makanan, dan snack french fries. Dari es caramel latte ini sebanyak 1.200.000 ya. Untuk club sandwich itu sebanyak 200.000 dan french fries itu sebanyak 130.000. Dari sini kita mendapatkan item ya, es caramel latte, dan kategorinya itu seperti apa, harga, dan pendapatannya. Dan total pendapatannya dari semua ini adalah 1.529. Nah, kan tampilannya kan seperti ini. Nah, yang ke-9 adalah evaluasi kinerja ya, performa barista. Evaluasi berdasarkan jumlah pesanan yang ditangani setiap barista dalam periode berjalan. Dimas Setiawan adalah head dari barista, sebanyak 24 pesanan. Dan Eliana Putri senior barista sebanyak 20 pesanan. Fahri Hamzah junior barista sebanyak 18 pesanan. Jadi totalnya ada 3 barista sebanyak pesanan 62 ya. Catatan head barista memimpin dengan selisih tipis, beban tersebar merata di antara 3 peran, seperti itu. Nah, nomor 10, evaluasi kerja dari performa kasir ditinjau dari jumlah transaksi yang diproses setiap shift beserta rata-rata nominal per transaksi, seperti itu. Kita amati shift pagi, average itu adalah 50.000 nominalnya, dan sebanyak 19 transaksi ya. Dan Hendra Wijaya dengan shift siang dengan rata-rata nominal itu adalah 80.000 sebanyak 13 transaksi. Dan Indah Permata shift malam yaitu 30.000 dengan rata-rata nominal dan sebanyak 16 transaksi. Dan total di sini ada 3 shift ya kan. Totalnya itu adalah 48.000 ya kan. Shift pagi paling ramai, shift siang membawa nilai transaksi rata-rata tertinggi. Oke, untuk kesimpulannya adalah sistem informasi transaksi dan laporan master yang terintegrasi mendukung operasional kafe dengan 3 manfaat utama: efisiensi alur kerja, akurasi data, dan monitoring staf penjualan. Nah, efisiensi seperti ini ya. Efisiensinya adalah pesanan, data pembayaran, ringkas dan konsisten. Akurasinya perhitungan otomatis meminimalkan kesalahan input. 3, monitoring laporan